Sadayana, emak kembali menjelajahi hutan, Emak mau cari buah langka lagi dah ya. Seperti biasa, kalau soal tanaman langka, emak selalu dapat info dari Mang Turman. Kalau mau bisa diambilin, Mak. Sama Mak? Ya. Oh ya udah yuk, diantar yuk. Yuk, Mak. Enak Mang, buahnya Mang, Enak, segar. Bisa dimakan pokoknya ya. Bisa dimakan. Ya udah tuh yuk. Yuk. Gak bisa nih, malah tidur. Dia yang pengen cari makanan, dia yang tidur. Mau? Mana buahnya, Mang? Di atas tuh. Buahnya lumayan Mana? sekali. Mana? Sekali. Mana? Uh, Itu yang tinggi banget. ya tinggi. Gimana naiknya tuh, Mang? Tinggi banget kayak gitu mah. Naikkan. Itu buah semua, Mang. Bisa manjat. Sing manjat Bang we. Pokoknya kamu. Asik. Tinggi banget buahnya. Tuh, kata Mang Turman aja yang manjat. Karena dia pinter banget buat manjat pohon. Sadayana, ini teh buah yang emak cari, namina buah rumbia atau kirai. Buah ini teh biasanya bisa ditemukan di Aceh. Emak gak nyangka ya, ternyata si rumbia ini tumbuh juga di hutan Karapiak, Pangandaran. Pohon rumbia atau kirai ini tinggi pisan, bisa mencapai 20 meter etama tinggina. Mana buahnya hanya tumbuh pada pucuk dahan yang paling atas deh. Aduh, ini si Adani juga nggak sanggup manjat pohonnya. Ilmu meringankan tubuhnya masih belum cukup, Mau nggak mau, Mang Turman harus beraksi seorang diri. Oh, jadi Mang Turman udah ada alatnya. Soalnya kemarin beliau habis ambil buahnya yang matang buat ngecek matang apa belum. Ternyata udah matang. Jadi ini bekas yang kemarin beliau ambil. Emang? Sebelum naik, Mang Turman siapin dulu alatnya nih. Ayah sebilah galah yang udah dipasangin sabit di ujungnya. Batang pohon rumbia ini mah gede pisan, gak bakalan mungkin buat dipanjat langsung. Jadinya Mang Turman naik dari pohon yang ada di samping rumbia. Baru deh dahan pohon rumbianya dipotong dengan sabit. Sadayana, jangan meniru aksi Mang Turman ya. Kalau si Mamang mah udah berpengalaman puluhan tahun manjat pohon di hutan. Tah tingali, mah liatnya ge serem pisan. Hebat emangnya Mang Turman, Akhirnya berhasil juga Mang Turman metik buah rumbianya. Wih, loba pisannya hasilnya. Emak sama Adani tinggal ngambilin aja nih di bawah. Dari dekat buah ini mirip pisan sama salak ya, tapi kecil ukurannya. Bahkan daging buahnya pun sama rasanya, mirip pisan sama salak. Pantas banyak binatang liar yang suka ya. Nah, ini tuh yang namanya buah kirai. Emang ya, buah kirai kan? Ya sambal terus emang enak bisa dimakan. Oke guys, sekarang saya mau nyobain. Dalam guys. Kayak itu ya, kayak buah manggis. Buahnya kayak gini dalamnya ya. Langsung aja unboxing dimakan. Rasanya itu sepet, Tapi enak. enak, ada manis-manisnya. Ini mah kayak salak mentah. Nama rumbia mungkin asing ya buat Sadayana, tapi gimana dengan sagu? Pohon rumbia teh juga sering dinamakan pohon sagu. Ini karena saripati batangnya bisa diolah jadi tepung sagu setelah usia 6 tahun. Pohon rumbia ini cuma bisa sekali berbuah setelah mencapai 10 tahun. Biasanya setelah berbuah, pohon rumbia akan mati. Bukan hanya buah dan batang yang bisa dimanfaatkan loh. Daunnya pun bisa untuk dijadikan atap rumah. Bahkan umbut batangnya juga bisa dimasak loh. Susah pisan buat dapetinnya, tapi mesti ditebang dulu pohonnya. Baru deh bisa didapetin batang mudanya. Ini sih paling enak di sayur pakai santan Sadayana. Pohon rumbia ini identik dengan daerah Aceh. Di sana mah buahnya dikenal dengan nama salak hutan Aceh. Atau ada juga yang menyebutnya boh meriah. Masyarakat Aceh biasanya mengonsumsi rumbia dengan cara dirujak atau dijadikan manisan. Tuh lihat Sadayana, pasti bisa kan? Buah rumbia yang rasanya sepet ketemu sama pedas dan manis bumbu rujak. Kebayang deh pasti raus pisannya. Oh iya Sadayana,
Buah rumbia ini teh kaya akan nutrisi loh. Emak denger nutrisi dalam buah rumbia punya beragam khasiat. Baik untuk tulang, meningkatkan daya tahan otot, melancarkan sirkulasi darah, dan mengobati diare. Mantap pisan euy. Bahannya ini dia, apa namanya? Kirai. Yui, bukan. Ini dia buah kirai. Ini buah kirainya. Dan untuk bahan-bahan buat kuenya, emak gunakan sangat sederhana sekali seperti biasa. Emak gunakan margarin, tepung terigu, gula pasir, bukan coklat bubuk, telur, dan ini emak gunakan ada vanili, soda kue, sama TBM. TBM. Apa tuh? Iya, TBM buat bikin kue. Bukan TBM. Bahan-bahan ini mau emak olah jadi brownies. Kali-kali atuh emak bikin kue modern. Ya, semoga percobaan pertama emak bikin kue dari buah rumbia tidak gagal ya, alias tetap enak. Daging buah rumbianya emak parut seperti ini. Jadi biar lebih gampang tercampur dengan bahan lainnya. Nah, telur dan tepung tetap jadi bahan utama adonan. Masukkan daging buah rumbianya di paling akhir ya sadayana. Aduk sampai tercampur rata, lalu kukus deh. Emak sengaja bikin dua jenis, ada yang dicampur dengan bubuk coklat, ada juga yang polosan. Ini dia brownies buah rumbianya. Emak yang bikin aja penasaran atuh sama rasanya. Yang hitam dulu, Mak. Ini dong. Hitam. Cobain. Makan, Mang. Enak. Kerasa banget ya? Rasa kue. Iya, harum dari bunga. Kebanyakan coklatnya. Kirainya kerasa banget ya? Nah, tapi kalau soal rasa dari kirainya nggak terasa keset banget. Enggak hilang. Hilang. Cuma sedikit doang kesetnya. Sedikit. Mungkin terbatu dari kuenya ini, dari adonan kuenya ya. Sama gula. Enak, Mak? Enak. Enak dong. Duh, emak seneng pisan. Percobaan bikin kue dari buah hutannya berhasil. Rasanya enak. Besok-besok emak bisa bikin lagi dari buah hutan yang berbeda. Saking enaknya nggak terasa udah habis banyak, euy. Habisin aja, Mang Turman. Emak seneng pisan kalau makanan bikinan emak habis tak tersisa. Saya dapat gurita nih. Ini. Sadayana, emak udah ada di pantai Batu Karas nih. Rencananya hari ini emak mau ikut mancing ke tengah laut. Biar emak suka pusing dan mual kalau di tengah laut, tetep nggak kapok-kapok. Aduh, tangkapan kita baru dapat satu. Tuh, ini lumayan agak gede nih. Padahal ini udah 1 jam lebih di perahu. Kepala sampai nyut tuh. Pusing banget. Tapi nggak apa-apa. Tetap harus sabar. Kalau mancing itu harus sabar. Semangat. Emak lagi-lagi ditemenin sama Aji, nelayan yang sehari-hari melaut di perairan Batu Karas ini. Kayak gini nih cara mancing cumi nih. Tarik, diulur. Tarik, diulur lagi. Umpannya Nah, buat mancing cumi-cumi ini teh air lautnya harus bening. Soalnya kalau keruh, cumi-cuminya jadi kurang agresif. Aduh, aku malah mabok. Tadi dianterin malah nyuruh gantian saya. Tapi saya juga belum dapet. Agak susah. Duh, sadayana maaf ya. Tadi emak udah benar-benar pusing. Nggak kuat untuk nerusin, Jadi weh emak menepi biar ada nih yang gantiin emak ya. Mau nyari kerang apa? Saya mau nyari kerang kapak lah. Berhubung cumi gak dapet, agak carang-carang gitu. Daripada pulang gak bawa apa-apa, mending kita cari kerang. Kita nyelam. Cumi
Cumi-cuminya susah pisan buat dipancing. Jadi Aaji memilih menyelam untuk mencari kerang kapak. Namanya teh unik juga ya. Nanti kita lihat bentuknya. Jangan-jangan disebut begitu karena mirip kapak. Nggak pakai lama, Aaji sudah kembali ke permukaan tuh. Tentu saja dengan membawa hasil tangkapan. Nah, ini yang namanya kerang kapak ini tuh. Mirip kapak cuman nggak ada pegangannya. Ini ukurannya masih kecil cuman tuh. Ada yang lebih besar dari ini. Tapi dalam mungkin. Tapi lumayan ada dagingan. Ternyata bener ya, disebut kerang kapak teh karena cangkangnya mirip mata kapak. Kerang kapak salah satu dari 1000 jenis kerang yang hidup di perairan Indonesia. Biasanya kerang ini menancap di dasar laut. Selain di tengah laut, ada juga kerang kapak yang hidup di tepian. Jadi nggak perlu menyelam dan gampang diambil saat air lautnya surut. Sementara Aaji kembali menyelam, Adani tetap mancing tuh. Semoga Adani dapat juga ya. Apa aja deh daripada nggak dapat apa-apa. Saya dapat gurita nih. Ini. Mantap pisan gurita teh, maning enak pisan. Keber. Mau nempel perahu ya? Wah, onnya nempel weh. Lepas. Aaji masih nyelam tuh, sepertinya makin banyak kerang kapak yang didapat ya. Dapat apa tuh di dalam lubang? Kayaknya ada gurita lagi tuh. Hayu tangkap Aaji. Yeay, keren Aaji dapat gurita. Gurita memang seneng ngumpet di antara terumbu karang. Buat tempatnya bersembunyi saat mengintai mangsa ikan yang lewat. Meski awalnya emak mau mancing cumi, ternyata malah dapat kerang kakap dan gurita Apapun itu harus disyukuri dah ya. Oh mantap gurita. Hasil tangkapan kita hari ini, besar-besar banget kan. Ini namanya kerang kampak. Tadi nggak ikut, soalnya aku pusing banget naik perahu, leng. Jadi ada nih sama si Aaji, sama kameramen tentunya. Ini bakar Semua hasil tangkapan ini mau emak bakar aja dah ya. Emak kasihan sama mereka, sepertinya udah pada kelaparan. Lama juga tadi di tengah lautnya. Emang tangkapan hari ini nggak main-main, apalagi kerang kapak yang ukurannya jumbo ini. Sama tangan emak juga besaran kerangnya dah. awas tutung. Kosong awas ada nih dan besar apinya. Enggak. Ini kalau cumi udah matang tuh. Jambil Cumi lagi. matang cumi. Matang. Cumi, kau mau cumi nggak? Enggak, buat nanti. Panas. 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 Cuminya matang. Tuh. Ih, enak banget, tapi nanti aja ya bareng-bareng makannya ya. Dengan dibakar begini, cangkang si kerang akan terbuka sendiri, Sadayana. Nah, gini cara makannya nih. Wow. Nih. Cocok sambal. Apa? Mantap pasti ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget cuminya. Meski hanya dibakar dan dimakan bareng sambal kecap super pedas, rasanya raos pisan euy. Cumi-cumi, gurita, dan kerang merupakan sumber makanan bergizi tinggi. Mulai dari protein, vitamin, mineral, dan omega 3 komplit terkandung di dalamnya. Makanan laut kayak gini juga bisa menyehatkan jantung, tulang, dan sendi asal dikonsumsi secukupnya ya. Alhamdulillah, Emak bisa merasakan nikmatnya makanan ini. Mantap serantap, euy. Kamu teh ngapain di situ? Turun. Gede-gede naik turun. Kelakuan teman-teman emak teh suka ajaib. Nggak si Adani, nggak si kameramen sama wae. Turun. Jangan naik turun. Turun.
Kameramen masih pagi udah naik-naik pohon, mau ngeliat apa sih? Hayo buruan turun, ini teh waktunya kita cari bahan masakan. Dari semalam kita udah berencana mau bikin tape singkong sadayana. Tapi bukan cuma singkong aja yang mau emak olah jadi tape. Biasa emak mau eksperimen gitu, coba-coba. Nah ini dia teh pohon singkongnya ya. Oh ini pohon singkongnya. Ya, Oh, wow, besar-besar sekali ya. besar ini tinggal Tapi ini punya siapa? pilih. Wah, tadi udah bilang. Udah bilang kamu Tinggal pilih mau Pilih. yang mana. mau yang Yang besar ini. dong. Untuk bikin tape singkong mah nggak ada jenis singkong khusus. Semua jenis singkong teh bisa diolah jadi tape. Hayo cabut singkongnya. Jangan kayak kemarin, emak nyabut singkong nggak digali dulu tanahnya. Kita sisihin dulu tanahnya biar gampang cabut singkongnya. Oh iya, karena ini daerah pesisir jadi tanahnya bercampur dengan pasir. Oh enak, oke. Dah, ini. Bisa. Bantuin doa ya. Bantuin doa. Ayo jangan nyerah atuh. Sekali lagi. Sok. Bismillah. Alhamdulillah. Wow, singkongnya besar-besar. Mantap banget sih. Ini mah cabut satu pohon singkong juga udah cukup dah. Oh iya sadayana, tahu nggak bedanya tape singkong dengan peuyeum? Tape singkong biasanya tidak tahan lama karena cepat sekali berair. Sedangkan peuyeum lebih tahan lama karena kurang berair. Kalau dari segi rasa, tape singkong cenderung lebih manis dibandingkan peuyeum. Nah, ini dia singkongnya udah cuci bersih. Terus usahakan kulit dari ininya nih harus krok-krok bersih. Nah, contohnya kayak gini. Tuh, kan beda. Kalau nggak sampai bersih takutnya nggak jadi. Kupas singkongnya teh harus betul-betul bersih. Kulit luar sampai kulit arinya dibuang. Bagian pangkal ujung singkongnya juga harus dipotong ya sadayana. Singkong yang sudah dikupas masih harus diserut sampai tersisa bagian inti dari singkong. Selanjutnya masuk ke tahap pencucian singkongnya sadayana. Cucinya juga sampai berkali-kali biar kotoran dan lendirnya hilang. Nah, sekarang mau kukus karena pancinya kecil. Jadi potong-potong aja. Nah, ini yang tadi emak bilang di awal. Emak mau cobain bikin tape dari sukun. Belum pernah coba sebelumnya atuh. Jadi kita lihat nanti ya seperti apa hasilnya. Nah, ini namanya ragi tape. Bentuknya seperti ini bisa dilihat. Harganya cuma Rp1.000. Murah kan? Sekarang mau hancurin sampai lembut. Nah, beda tape dengan peuyeum teh cara menjualnya. Kalau tape mah disusun berbaris sementara peuyeum dijual dengan cara digantung. Nah, biar bisa digantung seperti itu teh harus dijagain pas perebusan. Rebus singkongnya jangan sampai terlalu matang, jadi masih agak keras. Kalau sudah diberi ragi, peuyeumnya jadi nggak terlalu lembek. Bisa digantung deh. Karena emak bikin tape, jadi rebusnya sampai matang ya, nggak apa-apa. Setelah singkongnya dingin, langsung taburi raginya hingga merata. Jangan banyak-banyak ya raginya, nanti bisa-bisa singkongnya jadi buluk atuh. Kalau misalkan ada bau sedikit aja, misalkan dari minyak, dari apa, bau wangi-wangi itu nggak bakalan jadi tapenya. Jadi harus benar-benar bersih. Nah, buat sukunnya juga sama sadayana, taburi raginya secara merata. Selanjutnya diperem singkongnya. Emak pakai pembungkus alami, yaitu daun pisang. Susun singkongnya juga ada triknya sadayana. Harus susun satu persatu, harus rapat-rapat posisinya. Oke, semuanya sudah selesai. Usahakan tempat penyimpanannya jangan di tempat yang basah. Tempatnya harus benar-benar kering biar tapenya mateng banget.
Nah, untuk waktu peremnya kurang lebih 2 hari 2 malam supaya jadi tape. Emak deg-degan, kira-kira jadi nggak ya tapenya? Wangi banget. Yakin ini wangi banget. Kalau udah wangi kayak gini, tandanya tapenya udah pada mateng. Sekarang lihat. Yeay, akhirnya tape buatan emak jadi juga. Wah, bagus banget. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget. Sekarang mau lihat yang sukun. Tape sukun mah hasilnya lebih lembek, euy. Sekarang emak cobain ya Sadayana. Lembut banget. Enakan singkong. Ini mah ada asem-asemnya. Kalau singkong mah manis banget. Tapi Nah, tape yang udah jadi mau emak goreng. Gampang banget atuh, tinggal dimasukin ke dalam adonan tepung. Terus weh digoreng dengan api sedang biar nggak cepat gosong. ini dia udah mateng. Kamu mau icip-icip yang mana? Yang udah dibikin pisang tape, apa yang belum dibikin nih? Pasti yang ini lah. Yang ini ya, yang anget-anget ya. Udah Iya. digoreng. Yaudah, ambil. Raos pisan euy. Tape juga atuh banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yang utama teh kayak serat, jadi yang pencernaannya terganggu, suka sembelit, coba weh makan tape singkong, dijamin lancar bebas hambatan. Ayo habisin. Kenyang tapi masih mau ini mulutnya. Habisin Manis. Nemu lagi, Den. Nggak pahit, Sadayana, cuaca akhir-akhir ini bikin galau ya. Panas terik, terus hujan deres, bikin badan jadi gampang sakit. Kayak ada nih yang juga lagi nggak enak badan. Makanya sekarang emak mau cari obatnya. Kalau emak teh cari obat nggak perlu ke apotek, cukup jalan aja ke kebun. Praktis dan gratis Sadayana. Nah, yang emak tadi cari itu, ini dia pohon cecenet. Kalau di mau tuh cecenet atau ciplukan. Tadi kan ada nih bilangnya nggak enak badan. Sekarang emak mau buatin jamu buat dia. Sekalian emak juga lagi nggak enak badan. Nah, kenapa emak cara mengambilnya tuh dirabut, bukan dipetik atau seperti apa? Karena dari akarnya pun sangat bermanfaat sekali. Baru tahu kan Sadayana kalau pohon ciplukan bisa buat obat? Biasanya kita cuma tahu buahnya aja buat dimakan ya. Ternyata seluruh bagian tanaman ini berkhasiat, bisa untuk antioksidan dan anti radang. Yuk, kamu nanti mau buatin jamu sama emak. Potong dulu dan. Tapi sembuh, Mak. Hah? Sembuh. Kapan kamu sembuhnya? Ini lihat jamunya udah sembuh. Ayolah. Cari ikan aja malah. Enggak, ayo jamu biar sehat, ayo. Ayah wae nih ada nih. Mana bisa tuh baru lihat tanamannya aja udah langsung sehat. Yuk mending kita cari bahan obat selanjutnya. Nah, ini dia juga bisa, Dan. Apa ini, Mak? Harendong ya, daun harendong. Nah, ini mah yang ungu ya. Hah? Yang ada buahnya ini, Mak. Iya, yang ungu teh. Nah, kalau untuk tanaman harendong ini, emak cuma butuh daun mudanya aja. Daun ini teh baik untuk mengatasi nyeri, radang, dan untuk pencernaan. Oh iya, buah harendong ini enak juga kalau dimakan loh. Ada yang mateng. Nah, buahnya juga bisa langsung dimakan. Manis. Membuat lidah menjadi warna ungu. Nemu lagi, Den. Kameramen kadieu atuh. Sini. Nih, Mak mau nunjukin sesuatu. Lihat, Mak nemu jonghe. Mak, pohon
Pare, Mak. Bukan, nih. Tuh sadayana, mak nemu bahan obat lagi. Meski tumbuh liar, tanaman jonghe alias tempuhuyang ini juga kaya manfaat loh. Mulai dari mengatasi demam, antibiotik, hingga anti-infeksi. Keren pisan ya. Jadi kalau nemu tanaman ini di pekarangan, jangan dibuang ya. Yuk, pulang yuk. Oh, aduh. Ini lagi banyak. Belum pulang. Apa, Mak? Masih ada lagi nih, akar kelapa. Ya begini nih sadayana, kalau hidup di desa banyak hasil alam yang bisa digunakan untuk obat alami. Pasti sadayana nggak nyangka ya kalau akar kelapa bisa dipakai buat obat. Mulai untuk gatal-gatal, diare, sampai mengobati demam. Tapi pilih akarnya yang masih muda aja ya. Sebelum pulang, emak nemu satu lagi nih bahan yang bisa dipakai untuk obat. Ini masa satu lagi Apa, Mak? Ini akar alang-alang. Ini teh akar alang-alang bunga putih. Pasti sadayana udah sering lihat ya, tapi nggak ngeh kalau ini teh bisa buat obat. Akar alang-alang ini bagus untuk panas dalam, diare, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, cara mengolah bahan ini buat jadi obat gampang banget atuh. Semua bahan emak cuci bersih dan tinggal direbus dalam air mendidih. Airnya udah mendidih. Sekarang emak mau masukkan satu persatu. Akar dulu. Siap-siap Adani, bentar lagi kamu minum jamu buatan emak ini. Biar cepet sembuh, pahit juga. Setelah kurang lebih 10 menit, obat tradisional alias jamu buatan emak udah jadi nih. Tinggal disaring dan diambil airnya. Nah, di gelas itu madu. Kalau nanti ada kepahitan, bisa makan madu, minum madu. Ayo, cos dong. Baik, Mak. Sok, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kamu sekarang sehat, badan kamu nggak sakit lagi. Nih, tenggorokan gatel nih. Masanya? Wah, gimana? Rasanya pahit banget, Mak. Masa? Rasanya pahit banget, guys. Ini yang bikin pahitnya itu pohon cenet. Iya, Dan. Pahit. Tapi kan biar sembuh dan jamu itu baik buat kesehatan, apalagi ini dari rempah-rempah asli. Tuh. Terus wangi aromanya itu benar-benar dari daun-daun yang tadi kita rebus ada ya, yang paling dari kerasa. rempah-rempahnya itu. Pahitnya awet di sini, Mak. Yang penting kan kamu sembuh dan nggak pahit, pahit dari mana nggak pahit? Nah, nggak pahit kan? Pahit sedikit ditahan aja tuh ada nih. Yang pasti khasiatnya bakalan manis kok buat badan. Ayo sadayana, bisa juga atuh cobain bikin di rumah. Pastinya sehat dan gak ada efek samping buat tubuh. Mantap surantap kan?